Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Bertakbir dengan program Takbir Kemenangan yang disiarkan dari Masjid Jami Al-Wafa, Ponpes Al-Fitian, Mekarsari, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, guru yang kita cintai, Mama Dede. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mama. Harus tetap semangat. Ya, dalam kesempatan kali ini tentu saja menyambut semangat kita dalam hari kemenangan. Kita akan tampilkan yaitu dengan takbir kemenangan meraih kemuliaan di hari kemenangan. Kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru yang kita cintai, Mama Dede. Inilah takbir kemenangan. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati DKM Masjid An-Wafa dan jajarannya, yang saya hormati pengurus pesantren Al-Fitian beserta santriwan, santriwati, para staf pengajarnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka Indonesia Bertakbir. Begitu Ustaz Agung? Kenapa Indonesia Bertakbir? Karena begitu selesai menyelesaikan ibadah Ramadan, kita lihat dalam Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah puasa kalian, bertakbirlah kalian kepada Allah sebagai tanda syukur karena kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan hikmah ini, yang dimana bulan ini merupakan bulan rahmah, yang namanya bulan Ramadan bulan pengampunan dan itkun minan nar ini, maka kata Allah di dalam ayat ini, selesai kita sebulan suntuk di bulan Ramadan, setelah kita semua menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dengan puasa kita, 1 bulan suntuk, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan lalu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan bertakbir. Masya Allah, tanggal 1 bulan Syawal dimulai kita semua bertakbir. Bergemuruh dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, pesantren ke pesantren, bahkan dari rumah ke rumah kita semua bertakbir. Karena memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita bertakbir? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa banyak. Anda silahkan lihat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung banyaknya, saking banyaknya nikmat Allah. Di antaranya saya Ustadz Agung TV One bisa sekarang acara malam takbiran di pesantren Al-Fitian di Masjid Al-Wafa. Ini nikmat luar biasa. Tidak disangka, terus terang saja saya dengan usia saya yang 72 saat ini, warawiri lewat jalan depan Cibubur, baru tumben terus terang para ustadz, para kiai, mama yang udah nenek-nenek, baru tumben mampir ke Masjid Al-Wafa. Begitu di jalan raya melihat, Masya Allah, hebat banget bangunannya, indah banget. Saya yakin sebagai orang tua berharap tentu nih santriwan, santriwati, Masya Allah dari Al-Fitian ini menjadi generasi-generasi yang mumpuni, yang selalu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya bersyukur, syukur bukan kebutuhan orang lain, syukur apalagi buat kebutuhan Allah, syukur kembali kebutuhan kepada kita. Anda silahkan lihat surat Luqman 12.
Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian karena Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Jadi Allah tadi berfirman dalam Al-Baqarah 185, bertakbir mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur diberikan umur yang panjang. Sehingga kita semua bisa menjalani ibadah puasa sebulan suntuk yang baru kemarin kita jalani. Betul apa betul? Alhamdulillah. Ini Ustadz Agung segede-gede nenek, ini segede-gede cucu saya, ini semuanya Masya Allah. Segede-gede ini cucu saya Masya Allah. Ini yang pertama. Diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah udah selesai Ramadan kita sekarang. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan. Pemirsa, sehat itu nikmat yang luar biasa. Walaupun Anda kaya raya, tapi kalau Anda sakitan. Anda seorang pejabat, tapi Anda sakitan. Anda seorang yang terkenal tapi Anda sakitan. Maka kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga. Apalagi punten di zaman pandemi sekarang. Begitu banyak tetangga yang sakit. Tetangga yang masuk rumah sakit. Tetangga yang parah. Bahkan kadang-kadang sekeluarga 10 orang, 15 orang. Berak semua sakit. Kenapa? Kena pandemi. Makanya nikmat sehat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang diberikan kesehatan seperti yang kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat kita tetap terjaga dan kita manfaatkan dengan ibadah yang lebih baik daripada kemarin di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa yang wajib kita syukuri? Nikmat mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini sangat mahal. Tidak semua orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Yang namanya santriwan, santriwati. Masya Allah, artinya orang tua Anda, ayah ibu Anda, kalian juga nih sebagai cucu dari saya. Mendapatkan hidayah dari Allah, masuk ke pesantren Al-Fityan. Begitu banyak sekolah di luar sana. Begitu banyak pesantren di luar sana. Tapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, kalian semua cucu-cucu saya bisa masuk di Al-Fityan, nyari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Insyaallah pendidiknya orang-orang hebat. Maka nenek doakan biar kalian jadi orang-orang yang hebat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang namanya mensyukuri nikmat dengan 3 cara. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Sekecil bagaimanapun nikmat yang kita terima, bersyukur kepada Allah dengan hati. Tanpa menggerutu. Kenapa? Banyak orang di luar sana. Nikmat dia terima, tapi mereka masih menggerutu. Pertanyaan saya, ada yang seperti itu? Nikmat dari Allah diterima, tapi masih menggerutu. Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Jadi masih menggerutu. Orang yang bersyukur dengan hati, sekecil bagaimanapun nikmat yang dia terima, dia bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Bagaimana janji Allah bagi orang yang bersyukur? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Insyaallah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan Ramadan, puasa sebulan suntuk, dimulai malam hari ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dengan hati. Sempurnakah syukur kita? Belum. Di backing dengan syukur yang kedua. Apa syukur yang kedua? Syukur dengan lidah. Anda lihat Al-Qasas ayat 70. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Jadi apapun yang terdapat dalam diri kita, semuanya hakikatnya milik Allah.
Cuma dititipkan sama kita, diamanatkan sama kita. Makanya kalau ada orang memuji kita dengan kehebatan Anda, dengan kepandaian Anda, dengan kecerdasan Anda, jangan GR. Gue gitu loh, salah. Tapi kembalikan kepada Allah. Karena Allah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Ucapkan oleh kita hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun pujian yang orang berikan kepada kita, kembalikan kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang dipuji dalam diri kita itu milik Allah. Hanya dititipkan, diamanatkan kepada kita. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Sempurnakah syukur kita? Belum. Di backing dengan syukur yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Kalau seandainya kita ini tadi dengan bertakbir, kita mensyukuri nikmat, syukur dengan amal perbuatan. Seandainya kita ditakdirkan diberikan umur panjang, maka umur yang panjang dipakai di jalan yang ridho. Seandainya kita oleh Allah diberikan kekayaan, kekayaan hendaknya dipakai di jalan yang ridho. Seandainya Anda nih para ustadz, para ustazah, Masya Allah, diberikan ilmu pengetahuan, pakailah ilmu pengetahuan yang Anda miliki di jalan yang Allah ridhoi. Baru ini syukur yang sempurna. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur. Ketika selesai bulan Ramadan, sempurna ibadah kita 1 bulan. Yang kadang 28 hari, kadang 29 hari, kadang 30 hari, langsung kita bertakbir mengagungkan Allah. Buat apa? Mensyukuri nikmat Allah. Namun yang namanya manusia, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung banyaknya. Tapi manusia zalim dan kufur nikmat. Dia sadar segala yang dia berikan, yang dia terima, yang dalam genggaman kita, hakikatnya milik Allah. Tapi mereka lupa mensyukurinya kepada Allah. Makanya yuk pada malam hari ini banyak bertakbir. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang banyak bersyukur. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Mama. Silakan kembali ke tempat duduk dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat bagi kita di hari yang penuh kemenangan ini. Dan tentu saja hal-hal kecil tadi adalah hal-hal yang patut kita syukuri. Dan terutama satu hal yang patut kita syukuri salah satunya adalah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bisa jadi bulan depan, tahun depan kita tidak akan menjumpai bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan Allah akan memanjangkan usia kita dan tentu saja akan memanjangkan juga kemanfaatan kita bagi sesama. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Mama akan menjelaskan kepada kita bahwa hari raya adalah hari kemuliaan. Siapakah sesungguhnya yang pantas mendapatkan kemuliaan Allah? Tetaplah bersama kami, Takbir Kemenangan.